Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan kembali berbagai macam masalah yang berkaitan dengan gangguan kecemasan. Terkait dengan kondisi seperti ini, seringkali kita tuh tidak memahami dasarnya dari mana. Nah, ada beberapa pasien yang mungkin datang dengan kondisi trauma. Dan kalau trauma itu mereka menganggap bahwa itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan menggunakan hipnoterapi. Sebenarnya kita berada pada situasi trauma karena kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak pas dalam mengadaptasi kondisi tersebut. Jadi, memang sebagian dari kita itu adalah kondisi stres yang berlebihan. Kebanyakan dari kita seperti itu ya. Dan ketika kita punya stres yang berlebihan, maka kemungkinan besar otak kita itu agak sulit merespon kalau situasinya terlalu lama dan stresnya itu terlalu besar. Sehingga peristiwa traumatik itu bisa terjadi pada keadaan-keadaan seperti tersebut. Misalnya, kita terlalu lelah, capek nih misalnya, badan kita lagi kurang oke. Kemudian kita dapat suatu tekanan yang mungkin walaupun itu tidak terlalu besar, itu bisa jadi trauma karena kondisi kita tidak siap. Ya, jadi kita tidak siap nih mendapatkan kondisi seperti itu. Kekhawatiran kita adalah bagaimana ini terjadi lagi. Dan betul juga itu terjadi lagi karena memang kondisi kita tidak siap. Maka daripada itu, biasanya yang disarankan kepada pasien adalah bagaimana dia itu bisa mengenali sumber-sumber stresornya sendiri dan apa yang bisa dia lakukan agar kondisi tersebut tidak lagi datang dan mempengaruhi dia. Karena kita pernah bahas ini di beberapa kali kesempatan, sistem saraf pusat kita ini dipengaruhi oleh persepsi kita. Itulah mengapa banyak saya mengatakan trauma ini memang sulitnya adalah ketika kita mempersepsikan kondisi tersebut satu hal yang negatif. Kalau kita sudah dari awal mengatakan ini sesuatu hal yang negatif, maka akan sulit buat kita mengelola supaya ini tidak menjadi sesuatu yang bermakna besar atau bermakna hal yang berat kepada diri kita. Dan ini akan terus berulang ya kondisinya seperti itu. Dan inilah yang perlu dipahami dulu oleh teman-teman dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu ketenangan. Pasien itu belajar dulu mengelola pikirannya, perasaannya diolah, hal-hal yang berkaitan dengan lingkungannya juga diolah. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa oh ternyata problem ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa ubah. Misalnya keluarga kita, dasar dari kenapa kita mengalami tersebut karena orang tua yang bercerai, KDRT di dalam rumah tangga. Sehingga kita tuh terus-menerus melihat sesuatu yang negatif dari sejak kecil. Itu yang membuat kita merasa ini satu kondisi trauma yang kita nggak bisa lepaskan. Namun, banyak juga di antara ini yang mana kita bisa melepaskan kondisi tersebut asalkan kita mau mencoba mengatasi situasi ini dengan baik. Dan ini yang mungkin perlu perhatian kita. Bagaimana kita belajar pelan-pelan kalau misalnya sekarang ini kita mengalami keadaan traumatik itu, kita harus secara ikhlas menerima kondisi tersebut, mau nggak mau. Ya, kita nggak boleh tahan atau reluctant terhadap kenyataan tersebut. Makin tambah stres kita kalau kita merasa itu traumatik. Lalu peristiwa-peristiwa masa lalu yang membuat kita tidak nyaman itu kita harus ikhlaskan sebagai sesuatu hal yang memang bisa terjadi pada diri kita. Ya sudah, kita harus terima dengan ikhlas, tetapi kita belajar sekarang mengelola supaya itu tidak makin tambah memperberat persepsi kita. Kalau kita punya dendam, rasa kesal yang kita tidak bisa hilangkan dalam proses traumatik tersebut, maka akan membuat kita makin tambah sulit. Itulah mengapa terkadang pada kasus-kasus trauma berat dibutuhkan pengobatan dulu di awal, kemudian baru berproses untuk mengatasi masalah traumatiknya tersebut. Supaya dia tidak makin terus-menerus. Jangan terlalu gampang mengatakan bahwa, oh ini saya trauma. Jangan selalu gampang mengatakan, saya nggak bakal bisa melupakan hal tersebut. Kira-kira apakah kita akan bisa terus demikian? Pastinya tidak. Harus belajar untuk mengatasi kondisinya dengan lebih baik lagi. Jadi ini hanya secara singkat, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya agar menjadi orang yang lebih
bisa mengatasi perasaan cemas akibat trauma. Mudah-mudahan walaupun sekilas bisa membantu teman-teman. Ya, jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.